materi data acquisition. Sebelum kita membahas lebih detail, apakah ada teman-teman di sini yang merasa pernah melakukan data acquisition atau kira-kira selama ini itu data acquisition itu seperti apa sih menurut bahasa kalian sendiri? Sebelum kita ke teorinya, silakan. Ada yang bisa berbagi pengalaman mungkin? Belum ada. Yang kemarin pernah ikut kompetisi apapun? Ada kompetisi apa? Shopee itu, NDSC, ada kompetisi hackathon. Nah, itu ada data acquisition-nya nggak kira-kira? Belum tahu ya, data acquisition-nya. Oke, kalau belum tahu, jadi data acquisition ini sebenarnya penting karena seorang data scientist itu butuh data. Kalau kita nanti kerjanya sebagai data scientist atau ilmuwan data atau data engineer, tapi kita nggak punya data, ya nggak usah kerja, pulang aja karena nggak ada yang dikerjakan. Nah, data acquisition ini adalah salah satu konsep atau term ya, sebuah apa ya, istilah di mana kita mendefinisikan bagaimana cara mendapatkan data atau proses pengambilan data dari sumber yang valid dan dapat dipercaya. Paling gampang, data yang dapat dipercaya itu kan adalah data yang sudah dibersihkan dan dikompilasi secara terstruktur. Misalkan data penduduk dari departemen atau dinas penduduk dan catatan sipil misalkan. Kenapa kok data itu sudah terstruktur dan sudah pasti terpercaya? Karena sudah dibentuk dalam sebuah tabel, yang mana tabel itu ada nama kolom, bisa kita gunakan sebagai ID, dan ada value di dalamnya, bisa kita gunakan untuk melabeli data tersebut. Jadi kalau kalian misalkan mencari data yang sudah valid dan terpercaya, ada beberapa repositori yang diberikan. Misalkan salah satunya adalah BPS, Badan Pusat Statistik, dan data-data kepemerintahan yang sifatnya bukan rahasia ya. Mungkin sensus atau kalau di Amerika dulu itu ada namanya data pemilihan umum. Jadi dia kalau nggak salah ngambilnya dari Pew Research, PEW, itu kalian bisa ambil di situ. Itu adalah data repositori yang sudah terstruktur. Kalian sudah tahu kolomnya yang sebelah mana, value-nya berapa, isinya berapa row. Nah, itu adalah salah satu jenis atau teknik data acquisition ya. Gampangannya ya mendownload CSV atau mendownload file Excel dari data yang sudah disediakan. Nah, cara lain data acquisition adalah web scraping. Ada yang sudah pernah melakukan web scraping atau web crawling? Nah, data dari web scraping ini maksudnya adalah apa? Itu kita mengambil secara langsung data yang ada di internet. Jadi anggap saja kita membuka sebuah situs apa ya? Misalkan situs Photoshop mungkin, Pak. Apa? Online shop. Iya. Ya, misalkan online shop. Nah, terus kita mau ambil review dari sebuah produk misalkan. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu di Python ada beberapa code yang bisa menjalankan request atau beracting sebagai browser seperti itu. Yang kita tinggal masukkan alamannya saja dan kita mendefinisikan bagian mana yang kita ambil, kita bisa mendapatkan data tersebut. Yang mana nanti kalau kita bisa membayangkan ya, kenapa kok bisa kita sebut itu data acquisition? Padahal kan kita bisa aja Pak mengunjungi halaman itu satu-satu, kita copy paste, kita taruh di Excel, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan cara yang sangat tidak
sangat tidak 4.0 ya. Itu cara yang sangat ketinggalan zaman. Nah, dengan cara atau web scraping atau web crawling yang efisien, itu kita bisa mengambil seluruh review yang ada di online shop tersebut dan nama produknya di dalam file Python kita, dan kita otomatis bisa menyambungkan data acquisition tadi ke proses data science yang lain. Cuman kita nggak akan belajar itu di sini sekarang karena itu masih terlalu advance. Cuman supaya kalian tahu dulu pentingnya data acquisition dari web scraping, dan kita bisa mendapatkan banyak sekali data dari web scraping. Nah, salah satunya ya review itu tadi. Terus misalkan kalian mau mengkompilasi resep masakan, kalian bisa ngambil semua datanya di Cookpad misalkan. Itu kalian juga bisa menggunakan web scraping. Bisa menyusun data-data tersebut yang nantinya bisa kalian olah. Misalkan kalian mau olah, misalkan kalian mau storytelling data, atau kalian mau aplikasikan machine learning di situ, itu terserah. Karena data acquisition ini fokusnya memang untuk mengakuisisi atau mengambil data. Dan kita nggak perlu repot-repot lagi ngopi paste setiap ada yang baru, karena semua data yang ada di internet itu kita bisa ambil dan kita bisa otomatisasikan seperti itu. Lalu ada data acquisition dari sensor. Nah, ini misalkan dilakukan oleh Pak Prisma dari Teknik Elektro. Itu dia membuat sebuah device sensor yang terdiri dari sensor cahaya, sensor angin, sensor gas, dan lain-lainnya. Dia taruh di atas gedung Nanizar itu, lalu datanya diambil dengan suatu program. Nah, itu sebuah teknik data acquisition dari sensor yang ada. Salah satu contoh lain adalah Genos ya. Di Genos itu dia bisa ngambil data dari sensor gas yang ada di alatnya, yang harganya mungkin puluhan juta itu, dan datanya itu tadi digitalisasi menjadi angka yang bisa dimengerti oleh komputer, yang nantinya bisa dijadikan penghitungan atau dimasukkan ke machine learning model untuk klasifikasi COVID gitu ya. Itu salah satunya data acquisition dari sensor. Salah satu sensor lagi itu contohnya adalah elektroencephalografi atau EEG, atau sensor gelombang elektrik otak ya, yang bisa ditempel di kepala, dan itu bisa didigitalisasikan menjadi sebuah angka yang menunjukkan sinyal yang nanti juga bisa diolah menjadi sebuah action atau sebuah keputusan atau sebuah prediksi tertentu. Misalkan kalau saya dulu waktu S1 itu ada yang membuat sensor ngantuk untuk super truk misalkan. Jadi super truk yang dipasang alat EEG, kalau di dalam truk ketika supirnya itu ngantuk, alarmnya otomatis bunyi misalkan. Simple tapi cukup keren ya, karena kita bisa mendeteksi ngantuk dari sinyal otak saja. Dan itu masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang digunakan atau derive dari data acquisition ini. Jadi memang data acquisition ini penting, sebuah proses yang sangat vital di dalam suatu proses data science, yang mana kita tidak akan terpisahkan dari data acquisition ini, karena semakin banyaknya otomasi yang membutuhkan data acquisition yang otomatis juga dan sudah terstruktur. Nggak perlu lagi tuh misalkan saya kemarin minta Angga tolong dong teman-temannya yang punya prestasi siapa saja. Nah, itu kan data acquisition-nya sangat buruk ya, karena saya harus lihat Excel-nya, nah, ini mungkin saja nanti suatu saat kalau sudah ada sistem yang terotomasi itu, kalau temennya itu ada yang menang lomba di suatu tempat karena dia punya NIM, otomatis masuk ke database. Nah, salah satu proses data acquisition yang sudah fully automated ya. Tapi itu ya memang sulit sih, apalagi urusannya dengan banyak orang. Data acquisition ini juga hubungannya erat dengan IoT tadi. Seperti yang saya bilang, sensor itu hubungannya dengan IoT. Misalkan kalian punya smart home, atau mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mulai nyoba-nyoba beli lampu yang bisa dikontrol pakai Google Home mungkin, atau beli saklar, yang saklarnya ini sudah ada bisa connect ke WiFi misalkan. Nah, itu salah satu ada caranya adalah data acquisition dari IoT.
Jadi kita bisa mengambil data dari situ dan kita bisa memproses. Nah, salah satu konsep lagi dari IoT adalah program atau proyeknya Pak Tio ya dari TRKB. Itu beliau membuat smart urban farming, di mana beliau tuh punya alat misalkan penyemprot, pengatur suhu atau pengatur angin untuk greenhouse-nya, dan greenhouse-nya ini otomatis dari iklim di luar. Jadi kalau misalnya iklimnya panas, suhunya diaturnya seperti apa, yang dibuka sebelah mana, pengatur apa ini namanya cahayanya seperti apa, terus nyiramnya jam berapa, itu bisa pakai sensor-sensor tersebut dan diolah sedemikian rupa sehingga bisa berjalan. Lalu ada juga big data ya. Big data ini maksudnya apa? Jadi data yang sangat terdistribusi dari berbagai tempat itu bisa digabungkan menjadi satu, menjadi distributed file system, dan kita bisa mengambilnya dalam bentuk mungkin SQL atau distributed file system, misalkan pakai Confluent. Kalau kalian pernah mendengar apa sih Kafka, itu dia bisa memproses stream, yaitu data yang setiap saat selalu dicatat. Misalkan data dari satelit di International Space Station itu dia setiap saat tercatat setiap detik, dan kita bisa memprosesnya secara stream atau secara real time. Itu ada tantangannya sendiri daripada mengambil data itu setiap saat, setiap batch, misalkan sehari sekali atau sejam sekali, itu kan batch processing ya. Tapi kalau kita nanti belajar tentang stream processing, kita harus bisa mengambil data itu, setiap data itu dipancarkan, dan tantangannya ada di latensi atau di delay, seberapa cepat data itu diambil. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait data acquisition, atau mungkin teman-teman punya contoh yang belum saya sebutkan tadi untuk membantu temannya yang masih roaming untuk data acquisition. Silakan sharing. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, boleh. Silakan. Pak, kalau untuk data acquisition, apakah hanya untuk data yang telah terstruktur? Kalau belum terstruktur, apakah bisa di data acquisition juga, Pak? Makasih, Pak. Oke. Tidak harus terstruktur. Contohnya seperti web scraping. Web scraping itu meskipun yang kita download itu misalkan hanya teks ya, atau review tadi ya, saya contohkan review. Yang terstruktur kan cuman istilahnya masih semi structured ya, karena yang terstruktur ya cuman angka bintang mungkin ya, jumlah bintang reviewnya dan nama reviewernya. Tapi isi dari review tersebut ya, misalkan mantap nih barangnya bos, misalkan itu kan tidak terstruktur karena komputer ini belum tahu maksudnya mantap itu positif atau negatif. Terus ada juga misalkan bintangnya 5 tapi ternyata dia reviewnya ada negatifnya. Itu kan kita perlu bisa mendeteksi. Kira-kira reviewnya ini bintangnya itu 5-nya itu 5 beneran atau pencet. Atau kita bisa mengambil data tanpa bintang, tapi kita bisa tahu kira-kira reviewnya positif atau negatif. Nah, itu berarti kan datanya masih belum terstruktur karena kita belum tahu sebenarnya data teks yang kita ambil itu artinya apa atau maknanya apa. Dan itu nanti bisa disambungkan ke model data science yang hubungannya dengan NLP atau Natural Language Processing itu. Tidak harus terstruktur, bisa juga tidak terstruktur. Karena juga bisa misalkan data acquisition video TikTok. Kalian mau mengakuisisi data atau videonya Siska Call setiap dia mengupload video baru dan mendeteksi itu kontennya tentang apa sih, patut dilihat atau tidak, misalkan gitu. Itu bisa kalian data akuisisi juga. Video itu termasuk data tidak terstruktur ya, karena kita nggak tahu di detik keberapa itu mereka melakukan apa, dan strukturnya itu masih abstrak. Tidak seperti data misalkan di Spenduk Capil, kita tahu namanya siapa, alatnya di mana, namanya siapa, kan terstruktur. Mungkin nanti perbandingan itu
ada di mata kuliah selanjutnya di bagian apa ini? Nanti ada mata kuliah untuk data struktur supaya kalian lebih tahu bedanya apa ya. Tapi kalau gampangannya sih, kalau data terstruktur itu biasanya sudah dalam bentuk tabel. Dan tabelnya ini 2 dimensi, ada nama kolom, ada row. Kita tahu di kolom tersebut isinya apa, semuanya sudah seragam, misalnya sudah rapi lah. Dan kalian tinggal olah, itu namanya data terstruktur. Contoh paling gampangnya dari data pemerintah atau datanya BPS. Seperti itu, Mas Yuda. Apa ada yang mau ditanyakan yang lain? Atau ada pertanyaan lain? Saya ya Pak. Ya, boleh. Untuk data acquisition ini, apakah ada batasan-batasan data yang apa yang boleh kita ambil gitu Pak? Misal kita hanya boleh ngambil data yang emang gimana ya? Tidak ke individu gitu Pak, nggak gimana ya? Kan ada juga data yang dilindungi atau gimana gitu. Ya. Gimana Pak batasannya? Oke, ini pertanyaan yang bagus, Mas Alfian, karena terkadang kita nggak tahu ya, data tersebut boleh digunakan atau enggak. Kalau misalkan data akuisisi itu kalian ambil dari sensor yang kalian punya sendiri, ya otomatis boleh. Ada juga, misalkan kalian mau ambil data dari satelit di International Space Station, misalkan, itu kalian nggak akan bisa ngambil data ke sana. Karena apa? Kalian nggak tahu alamatnya di mana. Maksudnya, kalian harus request kemana untuk ngambil data tersebut. Jadi biasanya data itu disimbolkan, disajikan oleh penyedia data atau pemilik sensor tersebut dalam bentuk API atau Application Programming Interface. Yang mana di situ didefinisikan secara jelas data apa saja yang bisa kalian ambil, data apa saja yang terrestriksi, data apa saja yang boleh digunakan untuk umum, data apa saja yang tidak boleh digunakan untuk umum. Di situ semuanya ada tersedia apa namanya istilahnya requirement-nya. Tapi web scraping ini adalah sebuah teknik yang abu-abu sebenarnya, web scraping, karena web scraping ini antara ilegal dan tidak ilegal. Karena kita kan ngambil istilahnya cuma screenshot atau copy paste data yang ada di website ya. Jadi itu kan antara ilegal dan tidak ilegal. Kadang-kadang kita tidak atau kadang-kadang sumbernya tidak ada. Scraping kita atau terlalu canggih, misalkan kita nggak sengaja mengambil data pribadi yang ada di blog atau di website tersebut, yang secara kita nggak sengaja di situ. Nah, di situ proteksinya biasanya ada di file robots.txt ya. Kalian mencari di website-website itu biasanya di direktorinya ada namanya files seperti readme tapi untuk robot, untuk data scraper. Nah, namanya robots.txt. Bisa kalian cari misalkan kalau kalian mencari robots.txt itu biasanya ada panduannya bagaimana kita membuat robots.txt untuk developer. Karena apa? Karena robots.txt ini isinya petunjuk untuk robot. Yang mana yang tidak boleh diambil, yang mana yang boleh diambil. Dan setiap website tuh yang istilahnya yang pengelolaannya sudah memikirkan hal tersebut ya, itu punya robots.txt. Jadi ada beberapa website itu yang nggak bisa di scraping. Kita coba scraping dengan cara apapun kok datanya nggak masuk ya misalkan gitu. Itu kadang-kadang terkendala di robots.txt-nya karena sama robots.txt ini nggak boleh, tidak boleh diambil, bisa dilindungi dari situ. Tapi selain perlindungan dari data scraper, itu juga biasanya ada perlindungan dari tulisan ya atau license yang biasanya ya kita memang harus rajin-rajin mencari ya untuk menghindari tuntutan atau somasi dari luar, karena ada beberapa website yang tidak memperbolehkan kita mengambil data di situ. Ya, salah satunya ya caranya robots.txt tersebut. Gitu Mas Alfian. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi memang data akuisisi ini kadang-kadang
memang abu-abu, kadang-kadang kita nggak tahu ya boleh apa enggak ngambil dari situ, tapi selama tidak ada peraturan yang tidak memperbolehkan, ya saya pikir karena data tersebut sudah disebar di internet, itu boleh-boleh saja. Selama tidak ada lisensi yang melarang. Apakah data acquisition hampir sama dengan data mining? Kalau data mining itu sebenarnya sebuah istilah yang lebih luas dari sekedar data acquisition. Istilahnya kalau mining itu kan artinya pertambangan ya, dan nambang itu kan nggak cuma menggali, nggak cuma macul, nggak cuma macul. Nah, data acquisition ini maculnya. Tapi kalau data mining itu kita berbicara ke bagaimana kita memproses hasil dari paculan tadi, bagaimana kita mempurifikasi atau menghilangkan data-data yang tidak penting atau noise-nya, bagaimana kita bisa mengambil sebuah value dari data yang kita ambil. Jadi data mining itu sebenarnya sebuah proses yang utuh dari data science. Kalau kita bisa data science ya biasanya data mining. Karena itu sebuah dua term yang saling berhubungan erat. Jadi asosiasinya sangat tinggi. Data mining dan data science itu. Jadi nggak sama, karena data acquisition ini adalah bagian dari data mining. Gampangnya gitu. Kalau acquisition ini cuma maculnya aja, nanti kita bisa bicara tentang bagaimana cara mengolah, bagaimana cara memvisualisasikan, bagaimana cara memproses, menyimpan, ya seperti itu. Nah, mumpung ada yang tanya tentang data mining, nah ini kita bisa masuk ke data science life cycle. Kalau kita berbicara tentang data mining, itu ya semua dari data science life cycle ini. Ada data acquisition dan understanding, atau pertama yang kita lakukan dulu biasanya adalah business understanding. Kita memahami dulu yang mau kita lakukan itu apa, mendefinisikan problem yang kita mau selesaikan itu apa. Seperti yang kita bicarakan di mata kuliah pengantar pemrograman, sebelum kita membuat sebuah solusi atau sebelum kita menulis sebuah algoritma untuk pemecahan solusi, kita harus tahu masalahnya apa dulu. Kalau kita nggak tahu masalahnya apa, ya ngapain kita nulis program? Kita nggak tahu masalahnya. Jadi nanti kalau misalkan kalian beberapa tahun lagi mengajukan proposal skripsi, terus kalian ditanya sama penguji atau pembimbing kalian, latar belakang masalahnya apa? Terus kalian bilang nggak tahu Pak, atau misalkan latar belakang masalahnya ini, oh saya ngopi Pak dari teman, itu gagal berarti. Karena ngapain terus kalian garap skripsi kalau nggak tahu masalahnya apa ya? Jadi memang pendefinisian sebuah masalah ini hal yang penting. Makanya kemarin waktu UTS kalian presentasi, itu ada yang langsung presentasi, saya membuat coding ini. Itu jangan, nggak boleh kayak gitu. Kalian kalau mau mempresentasikan suatu solusi itu harus menunjukkan latar belakang masalahnya dulu. Kenapa kok kalian membuat solusi seperti itu? Ya bukan karena ya soalnya kayak gitu Pak, bukan karena gitu. Tapi kalian harus mendefinisikan solusinya, problemnya apa. Misalkan untuk melindungi data yang dikirim lewat internet, maka saya menggunakan teknik enkripsi ini dan ini. Kenapa kok enkripsinya ini dan ini? Karena meskipun ini enkripsi dasar, itu lebih hemat memori. Misalkan, justifikasinya apa? Kalau bahasa kerennya itu so what question. Jadi kalau misalkan kalian nanti skripsi membuat, Pak, saya skripsi membuat prediksi atau expert system untuk mendiagnosa penyakit jantengan, misalkan. Pasti ditanya sama uji, ya kenapa emang? Kalau penyakit jantengan itu bisa diprediksi pakai machine learning, misalnya. Di foto terus otomatis keluar, oh ini jantengan, oh ini enggak, misalnya. Konsep project image recognition standar, misalnya. Tapi kalau kalian justifikasinya bagus, itu pasti bisa diterima meskipun terdengar sederhana konsep yang kalian solusi yang kalian tawarkan. Jadi memang nomor satu dari data science life cycle adalah business understanding. Kalian harus tahu untuk apa kalian membuat atau mengolah data ini. Setelah itu bisa ke data acquisition atau understanding.
Nah, di sini kalian bisa melihat bagaimana source data yang kalian mau ambil, dari bentuknya seperti apa, environment-nya atau apa. Ada yang mungkin websitenya itu tidak disajikan dalam bentuk HTML sehingga kalian tidak bisa langsung ambil misalkan. Lalu kalian harus tahu pipeline-nya seperti apa. Habis itu ya ada tulisannya streaming versus batch ya. Maksudnya apa? Kalian bisa mengambil data tersebut dalam rentang waktu tertentu, misalkan sehari sekali atau sehari 2 kali, jam berapa, itu contohnya batch, jadi sekali proses. Ada juga yang streaming, jadi scraper kalian atau akuisitor kalian itu selalu aktif. Setiap data baru masuk, dia akan otomatis tercatat. Nah, contohnya seperti stasiun cuaca itu, dia setiap ada data yang masuk, dia terekam. Dan itu ada trade-off-nya masing-masing. Kenapa kok batch, kenapa kok streaming? Kalau streaming itu makan banyak resource, kalau batch itu enggak. Tapi keunggulannya apa, kekurangannya apa, itu kalian bisa berpikir di situ. Nah, sekarang dalam data science lifecycle ini kita fokus, atau kita bukan fokus ya, kita sekarang membahas tentang data akuisisinya aja. Nanti di apa ini, mata kuliah selanjutnya kalian akan mungkin belajar tentang modelingnya, bagaimana kalian bisa mengambil fitur, bagaimana kalian bisa mentraining modelnya dan mengevaluasi modelnya. Lalu yang lebih advance lagi, kalian juga bisa mendeploy atau membuat aplikasi dari data yang kalian buat modelnya tadi. Jadi supaya bisa digunakan oleh publik, supaya bisa digunakan oleh khalayak, seperti itu. Jadi memang data science cycle ini secara umum ya dalam sebuah proses data science, atau bisa kita bilang sebagai data mining. Cuman mungkin ada beberapa orang data mining yang tidak setuju dengan definisi saya, karena data mining ini memang sebuah term juga, tapi memang biasanya adalah sebuah keseluruhan proses dari mengambil data, memproses, mempurifikasi hingga menyajikan. Itu biasanya disebut sebagai data mining. Dari data science lifecycle ini apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut. Kalau tidak, saya lanjutkan. Oke, jadi kesimpulan dari data acquisition adalah kita fokus ke bagaimana cara data dikumpulkan dan direpresentasikan. Sebelum nanti kita analisis, kita buat model, kita apakan data tersebut, dan nanti akhirnya disajikan. Jadi memang gimana caranya kita mengumpulkan data tersebut, bagaimana caranya kita mengambil data tersebut. Salah satu contoh adalah barcode di supermarket, misalkan ya. Gimana kita bisa mengambil nomor dari barcode tersebut? Prosesnya bagaimana? Ternyata kita harus melakukan data acquisition terhadap alat pembaca barcode itu, lasernya tadi. Lasernya tadi kita olah, kita proses, dan akhirnya kita sajikan sebagai ID. Jadi bagaimana kita mengolahnya itu tadi, itu adalah sebuah proses data acquisition. Itu contoh gampangnya. Contoh lainnya adalah ya tadi, misalkan kalian mengambil data review dari pengunjung. Sajikan ini apa namanya, web scraping. Nah, contoh lain misalkan ya, kalian yang pernah ikut NDSC pasti sudah menggunakan Kaggle ya. Nah, di Kaggle itu ada namanya kolom untuk dataset. Nah, ini salah satu contohnya halaman Kaggle saya di bagian data sini, kalau kalian lihat. Nah,
Misalkan kalian tertarik nih sama namanya web scraping atau namanya data acquisition, kalian bisa mengumpulkan data dari mana-mana itu, lalu kalian upload ke sini. Nah, salah satu contohnya adalah Top Games on Google Play Store. Kalau kita buka, isinya adalah scrapingan. Jadi dia sudah dikelompokkan, yang ranking 1 apa, terus judulnya apa, ratingnya berapa kali download, rating rata-ratanya berapa. Kalian bisa kumpulkan di sini dan kalian bisa upload ke Kaggle untuk kontribut project orang. Misalkan dia mau meneliti apa dari games di Google Play Store. Misalkan kalian bingung idenya, kira-kira diapain ya data ini, kalian bisa lihat juga di misalkan task, kalau orang itu ngupload ya, kalau enggak, yang di code. Oh, ternyata ada di analisis, ada yang divisualisasikan, ada yang ya macam-macam. Kalian bisa lihat. Ada cara menggenerate. Ini lebih keren sih ya. Dia menggenerate judul game. Nah ini bisa kalian lihat projectnya di sini. Dari data yang tadi, simple sebenarnya datanya. Ada judul, ada ranking, ada rating, mungkin ada genre ya biasanya. Oh ini ada genre, kategori. Action yang paling tinggi ternyata card, ada word, ada action, ada apa, adventure. Itu bisa kalian misalkan ikut code yang tadi, cara menggenerate judul game berdasarkan genre misalkan. Nah itu. Jadi kalau kalian pengen nyoba-nyoba data acquisition, bisa mencoba untuk kontribut atau mengirimkan dataset ke Kaggle misalkan. Terserah caranya apa, bisa kalian cari di Google. Cara web scraping menggunakan Python, udah banyak itu. Tinggal kalian belajar sendiri. Jadi tidak perlu menunggu mata kuliah data mining 2. Belajarnya lebih enak mandiri, nggak ada paksaan. Oke, data acquisition sudah sampai sini. Setelah ini saya lanjut ke materi fungsi atau OOP dan nanti ada prakteknya juga. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tanyakan dulu sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sebelum lanjut kita break dulu aja 5 menit supaya nggak sepaneng. Disiapkan pie chart-nya. Setelah ini kita akan mungkin sambil mencoba-coba mandiri ya untuk OOP atau Object Oriented Programming menggunakan functions. Dan saya kira lebih gampang membayangkannya menggunakan PyCharm daripada kita nanti pakai Jupyter Notebook karena hubungannya nanti dengan import-import. Oke, kita break dulu sebentar, 5 menit lah ya. Nanti 19.48 kita kesini lagi. Silakan yang mau istirahat dulu.
Oke, sudah kembali semua di depan laptop masing-masing. Siang-siang ya, puasa-puasa siang-siang males. Males apa namanya? Yang sabar aja. Kalau nggak kuat ya minum. Ya. Udah, ini sebenarnya materi fungsi ini nggak terlalu baru ya, karena kita sudah membahas di pengantar pemrograman dan kalian sudah banyak menggunakan. Tapi ada beberapa yang perlu saya koreksi, yaitu kalian seringkali menyamakan pemanggilan fungsi dengan nama parameter. Dan itu kadang-kadang sangat membuat saya agak cringe mungkin, karena nggak harus sama sebenarnya. Dan di praktikum itu sering saya singgung, ini kenapa namanya harus sama gitu. Mungkin kalian belum paham, tapi nggak apa-apa, kita akan bahas itu di sini. Jadi function ini kita sudah belajar di pengantar pemrograman, kita sudah sering menggunakan, biasanya ditulis dengan def ya, sebuah fitur dalam bahasa pemrograman. Di hampir semua bahasa pemrograman itu punya fitur namanya fungsi, atau di Java itu disebut sebagai metode. Itu menyimpan sebuah subroutine untuk solusi masalah yang terdekomposisi, atau istilahnya part-part kecil lah ya. Kalau kita bicara tentang jam dinding misalkan, fungsi itu ya salah satu gearnya aja, sehingga nanti bisa kalau kita gabungkan itu menjadi sebuah solusi yang komplit. Nah, fungsi ini memiliki parameter, yaitu sebuah variabel yang digunakan sebagai input yang nanti bisa diproses dalam fungsi. Istilahnya kalau kita punya black box atau proses makanan misalkan, atau misalkan mesin pemotong roti misalkan ya, kalau di pabriknya Sari Roti itu, nah roti utuhnya, nanti yang keluar yang di return di dalam fungsi tersebut adalah roti yang sudah diiris-iris menjadi roti tawar itu, lembaran-lembaran itu. Dan parameter ini nantinya digunakan sebagai wadah untuk passing variabel, yaitu bagaimana kita bisa mengirimkan variabel dari fungsi lain ke fungsi selanjutnya. Makanya tidak perlu sama sebenarnya ini. Gambarannya seperti ini, mungkin kalian sudah sangat deja vu ya, dengan pengantar pemrograman, karena ini sebenarnya adalah slide pengantar pemrograman juga. Jadi fungsi itu sebuah black box yang bisa kalian definisikan dengan parameter di dalamnya. Parameter ini jumlahnya boleh tidak ada, boleh sebanyak-banyaknya, tergantung variabel apa saja yang mau kalian berikan ke dalam fungsi tersebut, yang mau kalian proseskan di dalam fungsi tersebut. Sebagai contoh, misalkan input sama dengan parameter. Nah, misalkan kalian mau mengkuadratkan fungsi ini, dan fungsinya ini namanya fungsi kuadrat, itu kalian tinggal panggil nama fungsinya dengan diisi parameternya. Parameternya ini ya sudah sama dengan parameter di sini. Yang mana di fungsi ini digunakan kembali di penghitungan di dalamnya. Jadi parameter, kalau namanya di sini, variabel yang di sini, itu adalah lokal variabel. Yang mana nama ini harus sama persis dengan nama yang asli. Kalau hasil ini nggak ada di atas, hasil ini lokal variabel yang barusan didefinisikan di sini, yang nantinya di return untuk dikeluarkan di output. Sehingga ketika parameter ini yang ada di sini ini diganti sebagai 7 di sini, itu akan keluar dimasukkan ke parameter sini dan nanti keluar di kuadrat sini. Sebenarnya konsepnya kalau kalian itu belajar tentang aljabar linear di SMA, ya mungkin nggak perlu hafal-hafal banget ya rumusnya, tapi kan konsepnya sama. Itu seperti ini. X di mana X nanti misalkan pangkat 2. X-nya bisa diganti apapun, outputnya ya sudah, X-nya dikuadratkan. Jadi fungsi itu ya fx itu. Seperti aljabar linear. Oke, jadi sebenarnya simpel fungsi. Mungkin kalian sudah paham semua. Nah, ini gambaran
lebih lengkapnya. Jadi kalau di Python sebuah fungsi selalu deklarasikan dengan ada nama fungsi dan dalam kurung. Dalam kurung ini bisa berisi variabel atau berisi parameter, bisa juga tidak. Kalau fungsinya itu tidak memproses variabel apapun, ya sudah nggak apa-apa, nggak ada variabelnya, nggak ada parameternya. Lalu di bawah def ada definisi atau isi dari fungsi tersebut. Kalian mau apakan? Kalian mau proses seperti apa parameter yang kalian passingkan ke dalam defnya tadi. Lalu setelah semua sudah selesai, sudah diproses, kalian return. Fungsi ini memang sebenarnya yang penting itu adalah returnnya. Kadang-kadang kalian itu mendefinisikan atau mengakhiri sebuah fungsi itu pakai print. Sebenarnya nggak salah pakai print. Cuman nanti kalau kita itu berbicara tentang object oriented programming atau OOP, returnnya akan menjadi sangat penting karena fungsi ini mengembalikan variabel yang sudah diproses, mengembalikan data yang sudah diproses, bukan menampilkan data yang sudah diproses. Karena kalau sudah ditampilkan itu void, ya, sudah hilang. Ya nggak bisa. Apa yang sudah ditampilkan sudah ada di konsol, kita nggak bisa ambil lagi. Makanya penting itu sebuah fungsi return. Kecuali fungsi itu sebagai main program atau program awal yang memang tujuannya untuk ngeprint, bukan untuk memproses data lain. Jadi sebuah objek oriented itu nanti seperti itu. Nah, ada yang sudah tahu bedanya global dan lokal variabel? Sudah, Pak. Ya, silakan Mas Angga. Iya, jadi kalau lokal variabel itu variabel yang ada di dalam fungsi tersebut, Pak. Jadi apa ya, hanya bisa diakses di dalam fungsi itu. Nah, dan misalnya misalnya kayak tadi fungsi luas lingkaran. Nah, itu kan ada luas. Nah, itu kalau misalnya dipanggil ini kayak luas ini, Pak. Ini kan lokal itu. Itu misalnya dipanggil di luar fungsi, luas itu tidak terdefinisi karena ya dia adalah variabel lokal gitu, Pak. Nah, tapi kalau global berarti variabel yang ada di luar fungsi dan itu bisa diakses sama Siapapun. fungsi itu sendiri, ya siapapun lah. Sama fungsi lain juga bisa. Ya, Oke. bisa. Oke, jadi sebelum masuk gacha time, kita akan membahas sedikit tentang OOP. Tapi di sini saya nggak ada slide-nya. OOP ini saya kalau buat slide nanti tahu bingung. Jadi gampangannya akan saya gambar di anotasi aja. Oke, silakan diperhatikan, perlu direkam juga. Jadi kalau kita membahas tentang fungsi atau object oriented programming, itu adalah bagaimana kita bisa membuat program-program yang berada di file-file lain yang nantinya dikumpulkan menjadi satu. Istilahnya, bayangkan kalian itu bekerja dalam sebuah tim dan sebuah kelompok. Ada yang bagian kelompok ini bikin fungsi untuk menghitung luas lingkaran. Ada kelompok lain atau anggota lain yang tugasnya itu untuk mengolah luas dari volume dari silinder misalkan. Nah, volume dari silinder itu kan sebenarnya luas lingkaran dikalikan tinggi. Tapi dia nggak perlu mendevelop atau membuat fungsi dari luas lingkaran karena temennya yang tadi itu punya luas lingkaran. Misalkan ini fungsi luas. Itu tulisan luas. Terus kelompok yang lain itu membuat silinder V, volume. Dan silinder ini membutuhkan luas. Tapi karena luas ini dipakai atau dikerjakan oleh anggota lain, dia nggak mau nulis lagi di sini. Dia maunya cuma pakai objek yang sudah dibuatkan temannya tadi. Dan sudah dikumpulkan misalkan di GitHub. Jadi sudah ini tinggal diambil, diimport.
yang nanti dalam program ini, program utama, ini diimport lagi. Ini bagian orang yang ketua kelompok istilahnya, yang mengumpulkan kerjaan teman-temannya dan dijadikan satu. Tapi dia nggak perlu copy paste dari sini, nggak perlu copy paste dari sini, nggak perlu copy paste dari yang lainnya. Jadi ini konsep OOP sebenarnya standarnya, gampangannya itu kayak gini. Bagaimana kita bisa membagi tugas ke anggota-anggota lain yang nantinya kita kumpulkan jadi satu. Gampangnya lagi, kalian pernah import NumPy atau import math ya? Yang kita beberapa waktu lalu praktekkan itu adalah kita import math. Nah, untuk menggunakan fungsi atau memanggil fungsi mathpy, kita nggak perlu nulis py-nya itu berapa. Kita cuma import math, yang mana math itu mungkin ada satu script sendiri, namanya math. Lalu kita import dan kita gunakan beberapa. Dan itu adalah konsep dari object oriented programming. Bagaimana kita bisa menulis fungsi-fungsi kecil ke dalam satu file sehingga nanti bisa digunakan di tempat lain tanpa harus menulis fungsi yang sama. Kalau gitu kita praktekkan. Oke, kita praktekkan di sini. Misalkan kita tadi membuat istilahnya apa ya? Fungsi untuk luas lingkaran. Fungsi luas lingkaran ini kita definisikan isinya. Fungsi luas lingkaran apa ya? Ini kan nama filenya sudah ada lingkaran ya, terus luas saja. Atau nama filenya saya ganti. Misalkan lingkaran, ada luas yang minta jari-jari. Terus saya punya fungsi lain nanti ada dia juga minta jari-jari. Terus lingkaran itu bisa diapain lagi ya? Kira-kira luas keliling ini sini dulu lah ya. Kita definisikan dulu luas. Karena di sini kita juga pakai NumPy biar lebih keren aja sih. Misalkan jari-jari, kita mau luasnya sama dengan NumPy kali jari kali jari. Terus ini nanti beresiko gak sama, jadi saya terus keliling itu sama dengan keliling itu gimana ya cara hitungnya? Kali 2 ya, NumPy kali 2 ya? Iya, Pak. Rumus matematika itu saya dulu SMA matematika jelek banget sampai hampir masuk IPS ya. Ini ya, tolong dikoreksi kalau salah. Oke, jadi kita sudah punya sebuah file atau sebuah objek namanya lingkaran. Objek tersebut bisa menghitung luas dari lingkaran dengan minta jari-jari dan bisa menghitung keliling dari lingkaran dengan meminta jari-jari juga. Ya kan? Lalu saya mau membuat fungsi lagi untuk menghitung silinder, volume silinder, atau objek silinder lah istilahnya. Dalam objek silinder ini kita perlu apa saja? Volume sama apa ya biasanya? Luas sama tinggi, Pak. Volume sama? Luas sama tinggi, Pak. Luas lingkaran sama tinggi. Iya. Iya, Pak. Terus
Silinder itu biasanya punya apa lagi fungsinya selain volume yang bisa kita hitung dari silinder? Luas permukaan, Pak. Pak. Oh, luas permukaan. Ya, ini baru ingat. Luas permukaan itu butuh apa aja? Butuh apa aja variabelnya? Butuh luas sama Luas alas Luas, sama tidak jari-jari luas sama selimut sih. selimut itu, Pak. Luas sama selimut. Luas sama ini, luas Pak. alas sama Luas alas sama luas selimut. Luas alas keliling sama sama selimut. tinggi, Pak. Luas, keliling, sama tinggi. Nanti kan selimutnya keliling kali tingginya. Ya, Tuh betul. dia. Berarti sudah mulai nyambung ini sama object oriented programming. Oke. Dari volume kita mencari luas lingkaran dan tinggi. Yang kita butuhkan luas lingkaran sama tingginya. Benar. Jangan luas ya. Cari aja ya. Ini juga cari-cari aja. Supaya nanti kalian bisa paham maksud saya. Nah, di sini volume itu kita butuh menghitungnya dengan luas kali tinggi kan rumusnya kalau nggak salah ya. Benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Volume sama dengan luas kali tinggi. Nah, karena tingginya ini sudah ada, tapi luasnya ini nggak ada. Tapi saya tahu teman saya yang membuat lingkaran itu tadi punya fungsi luas di dalamnya. Apakah saya harus minta codingannya teman saya dulu untuk ngopi paste? Itu tidak perlu. Kita cuman import aja di sini. Asal dalam folder yang sama ya. Tulis ya, nggak nulis lingkaran mestinya. Nah, untuk tahu luas yang ada di sini, kita tinggal tulis aja di sini luas sama dengan L dot keluarkan fungsi yang kita tulis di tempat tadi, L dot luas. Jari-jarinya kita sudah punya. Nah, ini yang saya sebut tadi sebagai importing object. Karena kita punya fungsi lingkaran yang ada di sini. Bentar. Ya kan? Dan di silinder ini kita import. Yang mana kita tinggal panggil kalau sudah SL tulisnya gini. Jadi kita import fungsi yang ada di lingkaran ke dalam silinder. Kita nggak perlu lagi ngitung luasnya karena sudah dihitungkan sama lingkaran. Dan kita juga nggak perlu lagi ngitung matpy karena nggak perlu import matpy karena sudah diimport lingkaran. Kita sudah percaya aja sama orang yang membuat objek lingkaran. Oke. Punya bayangan nggak di sini? Objek oriented programming-nya sebelah mana? Dan sudah, kita tinggal filter aja. Di sini kita bisa menghitung volume dengan hanya mengkalikan tinggi. Kita hanya nambah di sini tanpa kita menulis lagi luas lingkaran seperti apa. Terus caranya ngitung luas permukaan gimana? Rumusnya apa? 2 kali luas kali keliling kali tinggi. 2 dikali luas dikali Keliling kali tinggi. Tinggi. ini. Iya, Pak. Nah, benar kan? Yang kita nggak punya di sini adalah luas lingkaran dan keliling lingkaran. Betul? Iya, Pak. Kita sama gunakan kalau luas karena sudah ada di atas ya sudah. Jadi kalau mau memanggil objek itu yang perlu diperhatikan adalah nama objeknya yang kita import. Karena ini saya tulisnya SL,
Bisa sih, mau nulis lainnya juga boleh. Serajin kalian. Karena nama objek ada lingkaran.py, kita tulisnya import lingkaran. Kita import di sini sebagai objek dengan nama L, ya kan, S dengan nama L. Lalu objek tersebut, kalau kita mau mengakses fungsi di dalamnya, kita tinggal pencet titik. Ini bisa fungsi, bisa variabel sebenarnya. Kalau kita punya definisi variabelnya. Dengan titiknya tadi apa namanya? Luas. Lalu kita keliling L titik. Karena kita punya fungsi keliling juga, kita tinggal import objeknya. Kita tinggal panggil fungsi dari objek yang kita sudah import. Ya kan? Karena kita sudah punya semua di sini, sudah kita tinggal hitung tadi rumusnya, katanya teman-teman tadi kan 2 dikali luas dikali keliling terus dikali tinggi. Sudah tinggal di return. Di sini kita sudah membuat dua fungsi dalam silinder, dalam objek silinder dengan mengimport atau kembangannya dari fungsi dari objek lingkaran. Pak, mohon maaf, Kita Pak. tidak perlu menulis luas apa? Kenapa? Itu 2 kali luas plus keliling kali tinggi, Pak. Yang benar. Oh, 2 kali luas plus keliling kali tinggi. Ya. Nah, sorry, saya nggak ngerti. Sejujurnya saya udah lupa matematika. Nah, gini. Benar ya, Mas Angga? Iya, Pak. Oke. Oke, sudah di sini sudah bisa dipahami. Nah, terus kita sudah punya fungsi silinder, objek silinder. Kita sudah punya objek lingkaran. Misalkan sekarang kita mau menggabungkan semuanya ke dalam main program kita. Ya sudah, dikumpulkan aja. Lingkaran silinder, guys. Mari. Terus misalkan kita punya fungsi utama ya, kita nggak perlu bungkus ke dalam sebuah fungsi juga nggak apa-apa karena ini program utama. Misalkan kalian tampilkan programnya. Ini fungsi apa yang misalkan satu volume silinder. Oke, terus dengan pilihan berarti kita punya percabangan. Punya percabangan di sini berarti if pilihan ini kan nanti luas ya. Jadi kita tinggal minta. Oh, minta ini dulu. Jari-jari.
Pilihan satu berarti kan kita tadi sudah mempunyai objek lingkaran. Kalau pilihan satu berarti kalau kita mau menampilkan luas, berarti kan gampang, tinggal print aja. Luas dari lingkaran adalah lingkaran dot apa? Luas. Jari-jari. Nah, ini perlu diperhatikan. Di sini saya manggilnya jari-jari. Padahal di metodenya tulisannya cuma jari. Kenapa kira-kira? Ya, karena Soalnya kan, parameternya jari-jari, Pak. Itu yang di itunya. jadi jari-jari ini sebagai jari itu, Pak. Ya, betul. Intinya adalah nggak masalah kalau nggak sama namanya. Asal posisinya tetap sama. Karena parameter itu yang dilihat adalah posisinya. Kalau dipanggil ya. Tapi kalau di sini itu harus sama persis karena dia yang dipanggil sebagai lokal variabel. Oke, luas sudah. Terus kita buat untuk buah itu tadi keliling, berarti lingkaran sama dengan terus dibagi. Nah, kalau 3 ini kan karena kita tahu kalau 3 itu perlu tinggi, ya kan? Berarti kita minta dulu di sini tinggi. Terus baru kita tampilkan. Volume. Silinder, titik, volume, isinya adalah jari-jari. Kalau pakai Python gampang sih sebenarnya, sudah tahu variabelnya yang diminta apa aja dari metode yang kita import tadi apa aja. Terakhir tinggi lagi minta, karena ini kenapa ya kok saya minta lagi di sini tingginya kira-kira ada yang tahu nggak? Padahal tadi kan sudah Pak. Lokal, Pak. Lokal. Lokal ya, karena ini salah satu cabang yang tidak diambil ya. Jadi istilahnya ini di jalan kalau belok kanan tapi ini belok kiri, ini nggak akan ketemu. Masukkan lagi tingginya, lalu kita tinggal silinder, luas permukaan yang diminta dari jari-jari dan selesai programnya. Jadi dari sini kita bisa istilahnya kalau main ini adalah ketua kelompoknya yang mengumpulkan pekerjaan dari teman-temannya atau manajer proyeknya, tapi para software engineer yang punya spesialisasi masing mempunyai fokus sendiri, sehingga keuntungan dari object oriented programming apa? Dan tahu nggak? Pengerjaan lebih cepat, Pak. Terus lagi ada lagi? Lebih fokus ke spesialisasi masing-masing, Pak. Ya, lalu ada lagi? Fleksibel, Pak, mau digunain dimanapun bisa. Oke, lainnya? Yang paling kalian takutkan ketika coding itu? Ini, Pak, bisa dipakai kembali
codingannya. Nah, terus lagi yang paling kalian takutkan ketika coding. Kalau ada error gampang diidentifikasi, Pak. Nah, satu lagi selain itu. Oke. Belum tahu? Ya, Enggak, Pak. salah satu alasan paling klasik ya, ketika saya kuliah dulu dan sampai sekarang ternyata masih berlaku, itu gini. Loh Pak, tadi di laptop saya bisa, kok di situ nggak bisa. Loh Pak, saya ngopi dari teman saya di laptopnya dia bisa, di saya nggak bisa. Nah itu salah satunya. Kenapa? Karena ketika kita memperbaiki sesuatu objek atau suatu modul di dalam misalkan ini rumusku salah, perlu memperbaiki lingkarannya. Saya tidak perlu mengganti di main, saya nggak perlu ganti di silinder. Itu yang saya perbaiki cuma lingkarannya saja. Dari situ kita nggak perlu ganggu codingan orang lain. Di sini kalau kita skalakan lebih besar, lebih raksasa, kalau teman-teman di sini ada yang pakai Linux, itu Linux itu adalah sebuah operating system yang open source. Open source itu dalam artian timnya itu banyak, seluruh dunia. Satu komunitas Linux itu ikut memperbaiki Linux. Nah, bayangkan jika tidak ada pemrograman berorientasi objek. Ada yang misalkan Linux versi 19 itu misalkan ada yang rusak, terus yang memperbaiki ini orangnya dari Rusia misalkan. Dia memperbaiki satu tapi tidak sengaja merusak yang lain. Biar Linuxnya. Padahal yang rusak itu sebenarnya cuma satu modul, misalkan tombol startnya hilang misalkan. Padahal Linux nggak tahu ada tombol startnya. Misalkan ya, misalkan salah satu yang diperbaiki nggak sengaja kesenggol itu rusak. Nah itu adalah inti dari pemrograman berbasis objek. Selain advantage atau keuntungan yang sudah teman-teman sebutkan tadi, itu kita juga memiliki keuntungan di mana kalau ada yang rusak itu yang diperbaiki ya satu aja. Ibarat mobil, kalau yang rusak AC, ya kita nggak perlu ganti tangki bensin. Kita nggak perlu kesenggol tangki bensinnya, istilahnya kayak gitu. Ya sudah kita memperbaiki AC-nya doang. Kita lokalisasi masalahnya di situ. Objeknya adalah AC. Program utamanya mobil. Kalau kita mau memperbaiki AC yang rusak, kita nggak perlu menyopot gasnya. Intinya kayak gitu. Oke? Sekarang kita coba menjalankan program mobil kita tadi. Yang isinya adalah lingkaran dan silinder. Oke, di sini kita sudah bisa melihat ini ada fungsi apa yang kalian inginkan, ya kan? Ada luas, ada keliling, ada volume, ada luas permukaan silinder. Kita coba yang volume dulu misalkan 3. Masukkan panjang jari-jari lingkaran. Misalkan jari-jarinya adalah 7. Tingginya adalah 10. Oke. Nah ini bugnya. Oke, di sini ada yang paham bugnya sebelah mana? Jari-jarinya tuh masih input, Pak. Jadi string. Jadi kita harus memperbaiki di lingkarannya. Karena saya lupa. Keluar saja ya, aman. Ini salah satu bentuk data pre-processing yang lupa saya lakukan. Di silinder juga tinggi dan jarinya harus dalam bentuk integer. Dalam bentuk numerik maksud saya. Oke. Kita coba lagi jalankan.
Di nomor 3. Ini jari-jari lucu, tinggi. Di sini kita bisa langsung tahu kalau volume dari silinder itu adalah sekian. Benar nggak ini kira-kira ya? Betul ya? Ya betul lah. Untungnya betul. Karena saya nggak tahu. Oke. Nah, kita mau coba lagi ya sudah, kita bisa jalankan lagi programnya. Misalkan sekarang kita mau menghitung luas permukaan silinder. Jari-jarinya 7 lagi, ini 10, 747,6 sekian. Sini kita bisa tahu kalau ternyata pemrograman berbasis objek atau object oriented programming itu tidak semenjelimet yang kita bayangkan. Karena semua sudah dikerjakan oleh orang-orang dan kita tinggal import. Sama seperti kita kalau ngoding machine learning zaman sekarang ya, kita tinggal import. Kita nggak perlu nulis lagi objeknya gimana, cara regresi itu bagaimana. Karena semua sudah disediakan dan kita tinggal import. Dan itu kita tinggal ngerangkai aja gimana, dan kita tahu apa yang kita lakukan, yang kita rangkai, makanya kita bisa membuat sebuah program atau aplikasi yang lebih berguna. Seperti itu. Oke, dari materi object oriented programming, apakah ada yang mau ditanyakan atau dibingungkan? Nah, object oriented programming ini selain aplikasinya di Linux tadi, itu ada juga aplikasinya untuk microservice, di mana itu environment-nya itu di web ya. Jadi ada ya sama sih sebenarnya, tinggal import, tapi hubungannya nanti dengan API, dengan application programming interface. Yang mana yang di-passing itu bukan fungsinya, tapi datanya. Jadi kita tidak perlu tahu fungsi di dalamnya, kita tinggal kirim data, kita terima data, kita olah lagi. Jadi itu mungkin lebih advance lagi. Sepertinya akan saya kasih di mata kuliah pilihan integrasi aplikasi, tapi itu kalau kalian mau ngambil aja sih. Kalau kalian nggak mau ngambil, ya nggak apa-apa. Yang jelas konsep dasar dari pemrograman berbasis objek itu ya dasarnya gini. Kalau di jurusan lain yang khususnya IT, seperti teknik informatika atau sistem informasi, itu pemrograman berbasis objeknya satu mata kuliah sendiri. Tapi intinya sebenarnya seperti ini. Bagaimana kita bisa memecah subrutin menjadi objek-objek, mengelompokkannya menjadi objek-objek, dan kita bisa menggunakan objek tersebut di tempat lain. Saya nggak akan membahas tentang lebih lanjut tentang kelas ya di Python. Sebenarnya ada kelas di Python itu, tapi akan lebih jelimet lagi nanti. Jadi kita cuma cukup tahu sampai sini aja kalau pemrograman berbasis objek. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pemrograman berbasis objek itu perlu adanya kelas. Tapi akan terlalu banyak yang dihafalkan atau dipelajari, nanti bisa kaget. Jadi sementara pemrograman berbasis objek adalah dasarnya ini dulu. Bagaimana kita bisa membuat objek, mengimport coding sebagai objek dan menggunakannya di dalam codingan kita. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah paham semua? Karena ya seperti kalian tahu, nanti pasti di UAS, karena ini sudah selesai UTS, pasti nanti ada materi. Salah satu rubrik penilaian dari presentasi project nanti di akhir adalah pemahaman kalian tentang pemrograman berbasis objek. Jadi bagaimana kalian mengaplikasikan PBO ini atau OOP ini. Jadi saya harap tugas kelompoknya tidak lagi jadi satu, tapi jadi file-file kecil-kecil yang isinya objek-objek,
fungsi-fungsi dan dijadikan satu menjadi main program yang besar. Oke, asik kan? Baginya gampang. Ini bagiannya siapa, ini bagiannya siapa. Jadi nanti kalian terbiasa kalau misalkan kerja sebagai data scientist, disuruh bikin satu modul, itu sudah lebih biasa. Ya, istilahnya gampangnya kayak mobil tadi, kalian cuma bikin AC-nya aja, nggak perlu tahu rumus apa namanya mekanika lingkaran, mekanika roda, sudah fokus ke AC, bagaimana caranya AC-nya dingin gitu aja. Masing-masing. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, saya anggap materi ini sudah diterima. Kita tidak ada tugas dulu. Tugasnya nanti pertemuan keberapa ya? Ya lupa saya. Coba lihat di kontraknya lah. Itu tugasnya nanti tentang algoritma. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang algoritma sorting dan searching kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Itu adalah bagaimana kita bisa mencari sesuatu dan mengurutkan sesuatu di bahasa pemrogram atau dengan cara programming yang paling dasar dulu, bukan yang paling efisien, dan bisa berlaku untuk semua jenis solusi, semua jenis permasalahan yang membutuhkan sorting dan searching. Oke, di situ dulu, sampai di situ dulu materi hari ini. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kuliah ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan puasa. Yang puasa, kalau yang nggak puasa ya boleh tidur kalau nggak ada kelas. Boleh makan, terserah mau ngapain juga. Oke, boleh belajar juga kalau mau belajar. Terima kasih telah mengikuti kuliah hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wedhus rek, wedhus sik. Sosis. Wedhus. Mangan sih, mangan. Ngantuk.